Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habati fillah. Ada kisah yang menarik yang mungkin akan disampaikan kepada jemaah sekalian, bahwasanya ada seorang anak SMA. Ya, saat itu dia bertanya kepada salah satu ustadz. Dia tanyakan, "Ustadz, saya memiliki ibu yang dimana kami sudah sekitar 5 tahun jauh dari keluarga. Dulunya ketika ayah saya masih hidup, kami ya masih baik-baik saja. Namun ketika ayah kami sudah meninggal, maka ibu kami pun terbuang. Sehingga saya dan ibu sudah lama jauh dengan keluarga. Alhamdulillah, ya selama kurang lebih 5 tahun juga kami sudah mengenal kajian sunnah. Alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan kami belajar agama terus. Namun Ustadz, qadarullah, ibu saya ini memiliki penyakit mental. Terkadang beliau marah yang tidak menentu, ya. Kemudian ya pada saat beliau marah, ya beliau kadang memaki-maki saya, mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan. Namun saya terus berusaha untuk bersabar, Ustadz. Saya terus berusaha untuk bersabar dengan keadaan ibu saya yang seperti itu. Namun saya juga manusia biasa, Ustadz. Saya juga manusia biasa. Pada suatu hari pernah saya membuat ibu saya menangis karena saya tidak sabar dengan perlakuan ibu saya terhadap saya. Tapi Ustadz, saya sangat sayang kepada ibu saya. Saya ingin ibu saya masuk ke dalam surga, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, kata beliau. Maka sang Ustadz pun memberikan sebuah kisah agar sang anak bisa mengambil ibrah dari ujian yang ia hadapi. Apa kata sang Ustadz? Dia menceritakan ada kisah dua orang pemuda yang hidup di Jazirah Arab bersama ibu mereka. Ya, dua orang pemuda ini abang dan adik. Ya, mereka hidup bersama ibu mereka, mengontrak rumah, ya, menyewa rumah. Namun ya mereka berniat untuk memberikan hadiah kepada ibu mereka sebuah apartemen. Maka sang abang dan adik berusaha dan bekerja keras untuk ya mengumpulkan uang untuk bisa membelikan apartemen buat ibunya. Pada suatu hari, ya dengan kesibukan mereka bekerja sebagai taksi, ya, maka setiap bulannya mereka tabung uang tersebut ke dalam tempat wadah yang dimana wadah ini biasa diletakkan kartu. Ya, dulu kita masih anak-anak, kalau misalkan main kartu, ya itu diletakkan ke tempat yang memang ada khusus ya tempatnya. Nah ternyata ya mereka pada saat menabung meletakkan uang tersebut ke dalam wadah yang biasa diletakkan kartu. Itu mereka letakkan uang mereka ya kartu tersebut dikeluarkan, uang itu dimasukkan ke dalam. Dan itu berbulan-bulan mereka tabung, mengumpulkan. Nah, pada akhirnya dengan berjalannya waktu, ya sang abang dan adik ya menabung. Ternyata pada saat mereka bekerja ya pagi hari, ternyata sang ibu ya masuk ke dalam kamar mereka
dengan niat untuk membersihkan kamar mereka. Karena sang ibu tahu biasa kalau laki-laki yang memiliki kamar, pasti kamar itu jarang ya rapi. Namanya juga laki-laki ya, seperti itu. Akhirnya sang ibu pun melihat ada tempat yang tadi kita sampaikan ya, kartu ya, biasanya tempat ya diletakkan kartu dalamnya. Sang ibu menganggap ini anaknya kok main kartu, karena mereka melihat ya, sang ibu ini lihat ini ya, tempat itu berisi dan ibu tersebut melihat ini sebuah kartu ya. Mungkin karena tidak terlalu fokus melihat itu, maka sang ibu langsung ya jengkel melihat keadaan ini. Kok anak-anakku ini main kartu ya, seperti itu. Akhirnya sang ibu pun membawa tempat ini dan dibakar sama ibu ya, sama ibu mereka dibakar. Akhirnya setelah dibakar, nggak lama kemudian sang anak pun pulang ke rumah ya, sampai ke rumah dan masuk melihat keadaan kamarnya yang bersih. Ternyata sang anak melihat ya tempat tadi kok udah nggak ada. Akhirnya sang anak pun langsung menanyakan kepada ibunya dengan bahasa yang lembut. Apa kata sang anak? Wahai ibuku, wahai ibuku tersayang. Ya seperti itu mereka ya, kalau orang-orang Arab itu memanggil ya ibu mereka ibu tersayang ya, begitulah kata-kata mereka yang lembut ya. Wahai ibuku, ya ibuku tersayang, apakah ibu melihat ada tempat di salah satu kamar kami yang dimana ada biasa kami meletakkan sesuatu di dalamnya? Sang ibu marah. Kalian ini ya udah besar main kartu lagi, kata sang ibu. Maka sang anak pun ya mendengar itu dia diam saja. Ya, sang adik ini diam saja, tidak membalas apa yang disampaikan ibunya, padahal ibunya sudah marah. Akhirnya sang adik pun menelpon abangnya. Bang, kata sang adik, dia menceritakan bahwasanya ibunya telah membakar ya uang tadi yang telah selama ini mereka kumpul. Apa kata sang abang? Adikku, jangan beritahu ibu bahwasanya uang itu telah dibakar. Tunggu abang sampai rumah. Akhirnya setelah itu sang adik pun diam saja, tidak menjawab ya. Sampai ke rumah sang abang, maka sang abang memberikan nasihat kepada adiknya. Wahai adikku, jangan beritahu kejadian ini kepada ibu. Ahbabillah. Dengan kisah ini kita bisa mengambil ibrah. Sebenarnya mereka bisa saja memberitahu kepada ibu mereka bahwasanya ya uang yang mereka selama ini tabung, yang ibunya tadi bakar ya, itu adalah berisikan uang yang ingin digunakan membeli apartemen untuk ibu mereka ya, karena mereka sudah payah mengumpulkan itu. Tapi mereka menahan lisan mereka, menahan itu semua demi menjaga hati ibunya. Kenapa? Karena ketika ibunya mengetahui bahwasanya yang telah ibunya bakar adalah uang yang akan dibelikan apartemen, maka ibu tersebut akan merasa sedih dan merasa bersalah. Mereka takut itu. Wahai jamaah sekalian, luar biasa ya, sang anak yang luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Bisa saja mereka memberitahu itu kepada ibu mereka, tapi begitulah mereka ingin menjaga hati ibu mereka. Jadi berbakti kepada ibu kita itu bukan hanya ya kita memberikan ya hadiah ya yang mungkin berharga mewah, tetapi bagaimana ya kita bisa menjaga hati orang tua kita, itu jauh lebih besar ya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka sedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uffin wa la tarhaqhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ahbati fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menjadi manusia yang dimana kita berusaha terus membuat bahagia orang tua kita dan mencintai mereka tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.